kun kal hamamah. Kalau jadi suami, jadilah seperti merpati. Wala takun kaddaik. Jangan jadi seperti ayam. Ayam itu adalah tipe suami yang paling tidak baik. Cobakan kepada suami, nanti jadi cemoohan. Dek, kamu harusnya seperti Mutia. Perlu diingat, ya kan? Tapi nanti jangan pernah tengkar seperti itu. Jangan pernah tengkar seperti itu. Soalnya begini. Dulu di masa Siti Fatimah, ini sekarang yang banyak ini. Mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Jangan pernah ada yang sakit hati dengan apa yang saya sampaikan. Ini adalah masalah syariat. Ya repot kalau sekarang mau hidup seperti itu. Jangan repotnya dulu yang dipikirkan. Dulu ada wanita namanya Muti'ah. Siti Muti'ah ini pernah didatangi oleh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke rumahnya membawa Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, yang saat itu masih kecil. Mungkin di antara usia 7 atau 8 tahun. Dibawa ke rumahnya Siti Muti'ah. Siti Muti'ah keluar dengan tanpa membuka pintu lebar, langsung mempersilahkan Siti Fatimah masuk. Kenapa? Lisan mulia Siti Muti'ah menyampaikan Siti Fatimah, mohon maaf Siti Fatimah, saya belum izin ke suami saya untuk memasukkan orang laki-laki lain selain suami saya. Padahal itu Sayyidina Husain yang masih kecil. Coba bayangkan kalau kehidupan sekarang, suami tidak ada, sales pasta gigi datang, suruh masuk ke dalam. Sales panci, suruh masuk ke dalam. Semua tamu suruh masuk semua. Kenapa? Karena kalau tidak gitu, akan divonis sebagai wanita sing tidak gati. Ini harus kita paham. Istilah gati, kata orang Jawa ini, kalau orang Madura bilang istilah getek, ini harusnya ada aturannya. Gati itu ke siapa? Kalau bukan muhrimnya, harusnya ada garisnya. Inilah ayat hijab yang ada di dalam Al-Quran. Ini Siti Muti'ah tidak mau. Ini padahal yang datang Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dengan putra tercintanya Sayyidina Husain. Ini tidak mau memasukkan Siti Muti'ah. Jangan masuk dulu. Kenapa? Karena saya belum izin sama suami saya untuk memasukkan laki-laki. Padahal Sayyidina Husain masih kecil. Pulang Siti Fatimah. Keesokan harinya datang. Tapi mohon maaf, kedatangan yang kedua daripada Siti Fatimah bukan hanya Sayyidina Husain yang dibawa, tapi juga membawa Sayyidina Hasan. Di hari kedua itu pun ditolak oleh Siti Muti'ah. Kenapa? Karena yang diizinkan pada suaminya hanya Sayyidina Husain. Sayyidina Hasannya belum. Ini Masya Allah, betul ini Siti Muti'ah ini. Kalau orang di sini mau bilang apa itu? Oh, kok repot temen, pasti bilang gitu. Ini tidak. Siti Fatimah pun juga ngerti ini betapa hebatnya Siti Muti'ah. Siti Fatimah pulang. Selepas itu di hari ketiga memang diizinkan semua. Masuklah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ke rumah Siti Muti'ah. Tapi masuk ke rumahnya Siti Muti'ah, Siti Fatimah ini kaget. Kenapa kaget? Dinding rumah daripada Siti Muti'ah tidak seperti dinding rumah-rumah orang biasanya. Apalagi di Pasuruan atau di Malang, ya kan? Dindingnya ada fotonya, masih sekolah SMA dulu, sambil pegang pipi gini, ya kan? Sebelah kanan. Siti Muti'ah tidak. Dinding sebelah kanan, sebelah kiri beda. Sebelah kanan ada handuk. Kemudian sebelah kiri kipas. Di tengah ada cambuk. Siti Fatimah tanya, hai Muti'ah, ini hiasan apa di dinding rumah kamu ini? Kenapa ini ada handuk, ini ada kipas? Oh iya Siti Fatimah, itu kipas. Kalau suami saya datang pulang dari kerja, saya ambil itu kipas. Aku kipasi suamiku, biar keringatnya mengering, kemudian aku beri handuk. Oh katanya Siti Fatimah Az-Zahra, ini cambuk buat apa? Ini Siti Fatimah, keesokan harinya kalau suamiku pergi lagi untuk bekerja, sesampainya di pintu depan aku ada di belakang suamiku. Sebelum dia pergi aku bilang kepada suamiku, Mas, kalau sejak kemarin kamu datang sampai sekarang berangkat, ada kesalahan-kesalahan aku sebagai istrimu, tolong cambuk sekarang Mas, jangan tuntut aku nanti di akhirat. Ini Siti Muti'ah. Ada enggak wanita sekarang seperti itu? Tidak ada. Kalau toh ada anduk di rumahnya, jangankan ada anduk diantar atau disiapkan,
Suaminya lupa tidak bawa handuk, masuk ke dalam kamar mandi. Dek, handuk lupa. Ya sebentar, akan diambil itu handuk, tapi dilempar dari jauh. Ini 2. Ini tidak seperti itu. Orangnya belum datang, handuknya sudah disiapkan. Keringatnya belum kelihatan mengalir, kipasnya sudah disiapkan. Belum jelas punya salah, cambuknya sudah dibawakan. Ini Siti Muti'ah. Nah, kira-kira kita sekalipun tidak sekelas, jenengan semua tidak sekelas Siti Muti'ah, paling tidak 2 strip di bawahnya lah. Jangan terlalu jauh. Ini cerita saya sampaikan ke jenengan semua karena wanita-wanita ini kalau disampaikan kepada suami nanti jadi cemoohan. Dek, kamu harusnya seperti Muti'ah. Perlu diingat ya kan, tapi nanti jangan pernah tengkar seperti itu. Jangan pernah tengkar seperti itu. Soalnya begini, tidak baiknya dalam hubungan suami istri ini karena saling menuntut. Harusnya sanggup mempunyai bekal dalam rumah tangga itu seperti Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika punya salah kemudian diturunkan dari surga, dipisah selama 200 tahun. Apa yang terjadi? Coba lihat doa para kiai kalau ada pernikahan. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa. Kenapa? Harus seperti cintanya Nabi Adam kepada Ibu Hawa. Ini ada hal yang tersirat sedikit tapi bisa buat bekal untuk menjadi suami istri yang baik. Nabi Adam setelah melakukan tawaf dan diterima taubatnya oleh Allah, Nabi Adam menyampaikan kepada Allah, ya Rob, aku ingin bertemu dengan istri tercintaku Hawa. Oleh Allah dikasih tahu, cari Adam ke perbukitan. Berjalanlah Nabi Adam ke perbukitan. Ini dipisah 200 tahun. Datang ke perbukitan, Nabi Adam capek, tidur. Di dalam tidurnya itu Nabi Adam bertemu dengan Ibu Hawa. Terjaga, terbangun dari tidurnya, Nabi Adam senyum. Penuh harapan besar. Itu bahasa Arabnya al-munah. Bahasa Arabnya harapan besar itu munah. Makanya tempat Nabi Adam tidur bermimpi dan punya harapan besar diberi nama Mina. Karena bahasa Arabnya munah, tempatnya diberi nama Mina. Nabi Adam terus berjalan mencari istri tercintanya Ibu Hawa. Setelah sampai di sebuah tempat, Nabi Adam ada di sebelah bukit, Ibu Hawa di sebelah bukit yang satunya. Di sebelah yang satunya ada satu bukit, di sini Nabi Adam, di sini Ibu Hawa, berjalan dalam arah yang sama, pada arah yang sama. Ini kalau bahasa Arabnya izdalafa Adam wa Hawa. Terhalanglah Nabi Adam untuk bertemu Ibu Hawa dengan sebuah bukit. Makanya tempat itu sekarang terkenal dengan nama Muzdalifah. Nah, yang ketiga ini, di sana ada namanya Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Disitulah tempat bertemunya Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Begitu bertemu, seorang suami dengan seorang istri, yang tidak ada orang lain di dunia itu saat itu hanya dia berdua. Hanya beliau berdua, Nabi Adam dengan istri tercintanya Ibu Hawa. Ditinggal 200 tahun. Kalau kita ditinggal oleh suaminya 200 tahun, sudah tulang belulangnya hancur. Karena usianya hanya 60 mungkin kan. Jangankan ditinggal 200 tahun. Hanya beberapa waktu saja marah-marah. Ba'da maghrib berangkat, jam 1 belum pulang. Jam 2 nyampe di rumah itu diomeli sampai subuh. Dari mana saja kamu mas? Dari mana saja? Kamu ini kurang ajar, tidak perhatian sama istri ini, tidak. Begitu Nabi Adam bertemu dengan Ibu Hawa, air mata Ibu Hawa berlinang, mengalir di pipinya. Nabi Adam pun juga terharu bertemu dengan istri tercintanya. Apa bahasa pertama yang keluar dari lisan mulianya Ibu Hawa? Ibu Hawa bilang kepada Nabi Adam, "Araftu ya Adam, aku sadar Adam, ini kesalahanku." Nabi Adam tidak menyalahkan istrinya. Iya memang kamu yang bikin salah. Kita dikeluarkan dari surga, tidak seperti itu. Araftu ya Hawa, aku sadar Hawa, ini juga kesalahanku. Karena kedua lisan mulia ini sama-sama mengeluarkan araftu, saya yang salah, saling mengakui kesalahan, saling menyadari, maka tempat itu sampai sekarang diberi nama Arafah. Ini versi Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kenapa ada Muzdalifah? Kenapa ada Mina, ada Muzdalifah, kemudian ada Arafah? Itulah cerita yang panjang daripada Nabi
Adam dan Ibu Hawa. Nanti akan ada cerita mengenai Muzdalifah, Mina, Arafah versi Nabi Ibrahim. Ada Mina, Muzdalifah, Arafah versi Nabi Muhammad. Tapi tidak sekarang karena ini adalah urusan dengan wanita solihah. Jadi itulah bagaimana menjadi wanita yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik. Saling mengakui. Nah itu. Makanya mohon maaf, ini paling akhir sudah. Tidak ada lagi ini nanti. Yang saya sampaikan, waktunya karena sedikit. Kita tahu kenapa kalau ada orang menikah atau kita mau menikah, ada resepsi pernikahan, ini biasanya undangannya itu dikasih gambar apa biasanya? Burung merpati kan? Kenapa kok dikasih burung merpati? Kita pasti tahu karena itu sudah masyhur di nyanyian-nyanyian. Merpati tidak pernah ingkar janji. Makanya bagi orang tua nanti, kalau kita sudah tua punya anak mau menikah, awas undangannya jangan dikasih gambarnya banyak. Tahu banyak ya? Banyak itu biasanya nyosor-nyosor itu kan. Nanti suaminya anaknya itu bakal nyosor-nyosor nang anaknya tonggoi. Makanya kasih gambar merpati. Coba merpati dilepas dari alun-alun sana. Yang perempuan diletakkan di sini, tidak mungkin mampir beli kopi, tidak mungkin. Pasti terbang tinggi seolah-olah mencari di mana kekasihku. Dicari itu istrinya. Begitu ketemu, baru dia menghibur. Kalau tidak percaya, besok mencari rumah tempat merpati. Kalau ada merpati mengerami, yang perempuan mengerami, ini suaminya tidak pernah kemana-mana. Seperti suami jenengan semua nantinya. Jadi kalau lagi hamil, tidak ditinggal kemana-mana. Malah dibarengi saben malam, dibarengi siang, dibarengi. Coba lihat merpati. Istrinya mengerami, suaminya diam di sampingnya, bakur. Itu sebetulnya bertanya, pingin opore, gitu aja. Coba sama lihat itu kalau merpati seperti itu. Kamu mau apa dek? Martabak. Berangkat itu suaminya cari martabak. Kalau tidak percaya, ini bukan apa ya, cerita mengada-ada. Betinanya, perempuannya, istrinya, merpati ini kalau lagi mengerami, itu tidak pernah kemana-mana, hanya menganga. Suaminya yang ngasih makan, ngambil jagung ke bawah, dibawa ke atas, istrinya mangap, dicucu, didulang, turun lagi, didulang lagi, turun lagi, diberi makan lagi. Coba kalau tidak percaya, hanya ketika si perempuan ini mau minum, nah ini baru turun dari tempat ia mengerami, diganti oleh suaminya. Kenapa kok tidak bisa ngasih minum? Karena merpati tidak bisa bawa aqua ya, air minum dari bawah ke atas, makanya turun diganti itu. Itu kalau merpati, sehingga masuk dalam nyanyian indah, merpati tidak pernah ingkar janji. Itu orang Arab yang mengatakan kun kal hamamah. Kalau jadi suami, jadilah seperti merpati. Wala takun kaddaik. Jangan jadi seperti ayam. Ayam itu adalah tipe suami yang paling tidak baik. Coba lihat di mana ada ayam bertelur, itu petok-petoknya jadi sekampung. Tak. Itu andaikan orang Jawa tanya, sopo sing tanggung jawab, itu pastinya gitu. Coba itu kan. Lagian sombong itu, si jantannya sombong, suaminya sombong, naik ke atas pagar, blek-blek, ukur-ukur, duduk aku toh, itu begitu. Ini berarti ini suami yang tidak tanggung jawab. Oleh karenanya, adik-adik mahasiswi, sahabat-sahabat mahasiswi, ini bahwa kita menyiapkan diri menjadi wanita solihah yang nantinya juga akan menjadi istri solihah. Bahwa istri yang solihah akan berdampak baik kepada suami. Tadi itu adalah ciri-ciri daripada orang baik. Kita melihat bagaimana Siti Muti'ah ketika berada di rumah kepada suaminya seperti apa, itu kita perlu renungkan diam-diam. Mungkin kita sekalipun tidak seperti Siti Muti'ah, paling tidak meniru sedikit atau kebaikan daripada Siti Muti'ah. Nah, ini sedikit cerita rembuk dari saya, sharing masalah keagamaan.
terkait dengan wanita solihah. Semoga sedikit hal ini bermanfaat kepada jenengan semua, kepada kalian semua, bersamaan dengan maunah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya nanti dikaruniai suami yang baik, anaknya juga baik, mempunyai cinta seperti Nabi Adam dan Ibu Hawa yang dilepas selama 200 tahun pun tetap bertemu dalam keadaan saling menyadari, yang menyebabkan keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sedikit hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, atau mungkin ada pertanyaan, dipersilakan Ustaz.